Di Blibli Hikmah Ramadan, ada flash sale mulai Rp10.000. Yuk Blibli sekarang. Sobatku, nah kali ini Disi udah ada di Museum Batik Yogyakarta. Wow, pastinya menghabiskan waktu ngabuburit kali ini Disi mau ngajakin kalian nih untuk beredukasi ria di Museum Batik. Nanti Disi juga mau ngajakin kalian untuk belajar membatik dan pastinya melihat koleksi-koleksi batik yang ada di Museum Batik Yogyakarta nih. Buat yang penasaran wajib stay tune sampai akhir, dan sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa karena ini masih masa pandemi, kita harus tetap taat protokol kesehatan ya. Yuk mari kita cuci tangan dulu. Let's go! Nah sobatku, untuk masuk ke dalam Museum Batik ini tiketnya tuh murah banget loh, cuman Rp30.000 aja kalian udah bisa tur Museum Batik Yogyakarta. Nah kalau misalnya kalian mau belajar batik, harganya juga mulai dari Rp55.000 aja nih, worth it banget kan? Dan pastinya kita udah bisa keliling wisata edukasi di sini. Nah di sini juga penerapan protokol kesehatan juga ketat banget ya, jadi nggak usah insecure kalau misalnya kalian mau datang ke sini saat pandemi. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Museum Batik Yogyakarta merupakan museum batik pertama dan terlengkap di Yogyakarta. Museum ini sudah ada sejak tahun 1973 dan diresmikan pada tahun 1979. Tujuan didirikannya museum ini tak lain sebagai sarana pelestarian koleksi batik dan alat-alat pendukung proses pembuatan batik. Jumlah koleksi di Museum Batik Yogyakarta mencapai kurang lebih 2.000 koleksi, yang meliputi kain batik, alat dan perlengkapan membatik seperti wajan, anglo, canting, dan masih banyak lagi. Mulai dari alat batik yang masih kuno hingga alat batik kekinian yang sudah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Menariknya, museum ini juga menyuguhkan berbagai motif batik pedalaman yang sudah ada sejak abad 18 loh sobatku. Wih, keren ya! Sobatku, bagus gak nih? Ternyata koleksi dari Museum Batik Yogyakarta tuh banyak banget ya. Jadi di sini kita nggak cuman bisa wisata edukasi aja tentang batik, tapi ternyata di dalamnya juga ada galeri batik dan kalian juga bisa shopping, belanja-belanja buat oleh-oleh untuk orang tersayang nih. Habis ini Disi mau ngajakin kalian untuk belajar membuat batik. Dan stay tune terus ya di Ngabuburit Yuk, ya kali nggak kuy? Wah sobatku, ternyata untuk menuangkan, menggoreskan si malam ini di atas kanvas emang benar-benar susah ya. Untuk membatik tuh memang membutuhkan ketelatenan dan ketangkasan pastinya biar hasilnya rapi dan gambarnya juga jadi bagus batiknya. Buktinya nih, lihat ini punya Disi, batiknya berantakan banget, beda banget sama punya Bu Agiem ya Bu ya, bisa rapi kayak gitu. Gimana sih Bu caranya, tipsnya apa nih Bu? Caranya harus relax ya, seperti yang dikatakan mbaknya tadi, harus telaten, tenang, melatih juga sabar. Harus sabar juga ya, dan ikuti aja ini ya, ngalir sesuai dengan aliran malamnya ini ya Bu ya. Wah, dan pastinya kalau misalnya kalian mau belajar batik di Museum Batik Yogyakarta juga bisa ya Bu ya. Ternyata wah keren banget deh. Yuk kita lanjut lagi batiknya. Cocok banget nih buat sarana edukasi anak-anak, dan pastinya cocok juga nih buat jujukan ngabuburit kalian nih, nungguin buka puasa sambil batik. Pastinya keren. Are we part of this circus?
Aduh, sobatku, ini kayaknya Disi nyerah aja deh. Lihat deh, ini hasilnya malah jadi berantakan banget ya. Dan pastinya beda banget nih hasilnya sama punya Disi, sama punya Bu Agiem ya Bu ya. Coba Bu lihat Bu hasilnya punya Ibu. Wow, punya Bu Agiem bagus banget ini loh hasilnya. Dan memang kata Bu Agiem tadi, untuk membatik kita memang butuh ketangkasan ya Bu ya, keterampilan, harus sabar, dan untuk menggoreskan malamnya juga harus pakai perasaan biar hasilnya lembut, bagus. Lihat nih, punya Disi kacau banget hasilnya. Ya udah deh, nanti biar Bu Agiem aja yang lanjutin ya, biar hasilnya bagus ya Bu ya. Dan tetap stay tune di Ngabuburit Yuk ya kali nggak kuy. Meninggalkan Museum Batik, ada satu destinasi menarik yang asik buat dikulik. Yap, kali ini Disi tertuju ke Masjid Gede Mataram, yaitu masjid tertua di Yogyakarta. Sobat kuy, hayo coba tebak Disi lagi ada di mana nih? Kayak di Bali ya, tapi tenang, ini bukan di Bali, tapi ini di Yogyakarta loh. Jadi sekarang ini Disi lagi ada di salah satu masjid bersejarah di Yogyakarta, namanya Masjid Gede Mataram. Wow, umur dari masjid ini udah ratusan tahun, dan pastinya selain menyimpan banyak sejarah, ternyata masjid ini juga bisa digunakan untuk wisata religi, dan buat kalian yang ingin beribadah ke sini juga bisa banget pastinya. Tapi tetap ya, karena ini masih masa pandemi, kalian pastinya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengen tahu gimana sih arsitektur unik dari masjid ini? Yuk mari ikuti Disi yuk, let's go. Sobat Kuy, Masjid Gede Mataram merupakan salah satu masjid yang menyimpan nilai sejarah tinggi. Masjid ini sudah ada sejak tahun 1587 pada masa kerajaan Kanjeng Panembahan Senopati. Bangunan yang ada pada masjid ini terlihat unik karena merupakan akulturasi budaya Hindu dan Islam. Konon dulu masjid ini dibangun di mana pada zamannya masih banyak penganut Hindu yang juga ikut membantu pembangunan masjid ini loh Sobat Kuy. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Masjid Gede Mataram juga memiliki nilai arsitektur dan nilai arkeologis tinggi, tapi tetap memiliki unsur dari sebuah bentuk masjid, mulai dari ruang utama, serambi, mimbar, dan lain sebagainya. Bangunan dengan dominasi kayu jati ini masih terlihat kokoh meski sudah berdiri sangat lama. Tentu seluruh bangunan masjid ini memiliki nilai historis tinggi yang tersimpan di dalamnya. Jadi nggak heran kalau banyak masyarakat dari berbagai wilayah yang rela datang untuk beribadah sembari melihat langsung penampakan masjid yang sudah berumur ratusan tahun ini. Wih, keren ya Sobat Kuy. Nah, sekarang Disi mau sholat dulu ya Sobat Kuy. Say we're crazy, it's too much. Di Blibli Hikmah Ramadan ada diskon brand deal hingga 85%. Yuk Blibli sekarang.